Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyudi, Bapak. Ya, Saya berasal dari Lesung Lauk, Batu Marmar, Pamekasan. Nah, bertepatan saya sekarang ini masih uh, menjalankan tingkat pendidikan uh, kampus, yang mana kampusnya itu Universitas Madura, yang letaknya di Pamekasan. Nah, kebetulan saya di sini fakultasnya itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan prodinya itu prodi manajemen. Dan tujuan saya di sini, maksud saya di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan informasi secara langsung dari mendeskripsikan dan menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu langsung kepada pihaknya gitu kan. Mungkin begitu saja, dan tidak lain dan tidak bukan saya di sini hanya untuk menjalankan sebuah tugas dari kampus gitu ya, kenaikan kenaikan semester semester 2 mau menaik dari ke tingkat semester 3, mungkin begitu kira-kira Pak. Mungkin langsung saja, Bapak itu dengan atas nama siapa ya? ya. Nama saya Muhammad Suryadi, biasa dipanggil Adi. Saya di perusahaan PR Santa yang berlokasi di Dusun Kendal, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sebagai supervisor alias penanggung jawab perusahaan ini. Oh iya, baik. Mungkin sebenarnya tidak banyak yang harus saya wawancarai untuk sekarang ini, Bapak. Untuk yang pertama, bisa dijelaskan Bapak mengenai perusahaan sampean yang Bapak kerjakan dari awal tahun mungkin sampai titik sekarang, mungkin begitu. Ya, perusahaan kami ini kurang lebih sudah hampir 5 tahun mau jalan. Iya. Eh, ya alhamdulillah, eh, kita masih merintis eh, untuk membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sini. Kurang lebih karyawan kami di sini sudah hampir 98 orang, termasuk semua karyawan dan karyawan harian. Oh iya. Ad- Dan perusahaan kami di sini fokusnya di industri hasil tembakau, di iya. mana kami itu setiap tahunnya menyerap tembakau tembakau Madura. Kurang lebih setiap tahunnya itu di produk kami itu hampir eh, 60-65%. Oh iya, baik Bapak. Berarti untuk era sekarang, pada ya titik sekarang mungkin begitu kan. Berarti melihat dari produknya Bapak, hasil tembakau dari masyarakat Madura. Mungkin sekarang itu masanya Bapak mungkin gitu ya, Ya. untuk menjalankan perusahaan Bapak itu sendiri. Untuk karyawan Bapak, apakah itu murni dari apa masyarakat sekitar, apa mengambil secara nasional, apa gimana untuk sistem pengambilan perekrutan karyawan Bapak? Untuk sekarang, untuk sampai detik ini kami fokus untuk warga setempat, Oh iya. khususnya di wilayah Pamekasan, dan juga dibantu sama mekanik sama operator, hampir itu kurang lebih 10 orang dari luar Oh iya. untuk pengembangan SDM-nya di sini. Oh iya. Karena eh, kita harus merekrut tenaga profesional, karena di produk kami ini produk SKM, Oh iya, dan iya. juga eh, sigaret pangan. Ya, membahas tentang tembakau gitu ya, Pak. Kalau melihat dari apa cuaca sekarang gitu ya, gimana tentang pendapat Bapak itu sendiri tentang tembakau yang ditanam masyarakat? Apakah itu nanti bisa sesuai dengan harapan Bapak itu? Ya mudah-mudahan ya. Untuk sekarang melihat eh, cuaca dan musimnya, sekarang masih belum belum dipastikan Iya. mengenai grade-grade dan harga-harga
dan patokan perusahaan, karena tetap kami berpatokan dari Pemda setempat mengenai harga segala macam. Yang mudah-mudahan cuaca bagus, petani untung dan tidak merasa dirugikan gitu aja Iya, sih. berarti sama-sama enak gitu kan. Iya, iya. Berarti tidak salah apa yang dikatakan Haji Khairul Umam kemarin gitu ya, sebagai CEO apa PT Bawang Emas Group ya. Bahwasanya beliau bilang kurang lebih begitu, untuk masyarakat dihimbau untuk penanaman tembakau itu lebih diminimalisir, karena Haji Heri itu mungkin ya, prasangka saya dari itu mungkin Haji Heri itu mungkin udah tahu dengan keadaan cuaca saat ini gitu kan, Iya. mungkin begitu ya. Ya, saya tetap menunggu pergerakan beliau, instruksi dari beliau, karena kami sebagai perusahaan menengah tentunya sangat berterima kasih Iya, atas apa dedikasi beliau selama ini dengan terbentuknya P4TM, karena itu sangat mendongkrak harga tembakau khususnya untuk petani Madura. iya, Ya mudah-mudahan karena beliau sangat tahu dan sangat memahami mengenai stok barang, iya, jangka panjangnya seperti apa, cuacanya. Tapi saya yakin tidak menutup kemungkinan dengan cuaca bagus iya, nanti tembakau tetap stabil lah harganya kayak tahun kemarin. iya, baik. Nah, melihat dari perusahaan Bapak untuk sekarang itu lumayan sangat baik lah gitu kan. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi itu kan belum tahu tentang sedalam-dalamnya perusahaan Bapak itu sendiri. Sebenarnya untuk perusahaan Bapak itu gimana? Tantangan terbesar dari perusahaan Bapak di sini bisa dijelaskan gitu, Pak? Untuk perusahaan kami, perusahaan kelas menengah ya, yang sangat menjadi dampak itu kenaikan biaya cukainya setiap tahunnya itu. Oh iya, berarti itu salah satu dari titik keberatan dari Ya, Bapak itu sendiri. mm-mm. Sebenarnya untuk Bapak sendiri itu kan produknya dari PT-nya Bapak dan PT-nya Haji Khairul Umam itu kan sama. Apakah itu ada kolaborasinya Bapak dari Bapak sendiri dengan Haji Khairul Umam? Tetap saya sharing dengan beliau, meminta masukannya karena beliaulah yang paling pengalaman. Iya, Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap berkolaborasi lah untuk petani tembakau lah di Madura ini, mudah-mudahan tetap stabil dan untung seperti tahun-tahun kemarin gitu lah. Karena tidak menutup kemungkinan karena produk kami itu hampir 65% produk tembakau asli Madura. Sisanya itu dari luar. oh begitu ya, Pak. Ya, Kalau ini berarti salah satu produk dari Bapak gitu. ya. Oh, Salah satunya ini. oh iya. Sebenarnya untuk dari Bapak sendiri, planning yang kedepannya itu dari Bapak itu sendiri mau dikemanain untuk perusahaan saat ini? Tentunya harapan besar saya selaku pimpinan di sini, apabila perusahaan kami itu bisa berkembang sangat pesat, produk kami diminati masyarakat seluruh Indonesia, bukan tidak mungkin saya akan lebih banyak menyerap tenaga kerja Iya Bapak. dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Itu aja sih harapan saya. Kalau pabrik ini besar, otomatis lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar itu. Oh begitu. Melihat saya pribadi ya gitu ya Pak. Melihat saya pribadi ya waktu sekarang masih menjalankan kependidikan perguruan tinggi. Nah untuk saya pribadi, apakah ada saran dari Bapak itu sendiri? Dan saya itu sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu kan, lebih ke pembisnis gitu. Nah untuk langkah awal yang baik itu untuk saya pribadi, menurut Bapak itu sendiri itu gimana? Ya, saya kurang tahu juga sih. Cuman harapan saya untuk generasi-generasi selanjutnya seperti
sampean ini cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu lah. Hal-hal yang positif, tentunya banyak pengusaha-pengusaha muda sekarang bahkan yang habis kuliah langsung mendirikan perusahaan itu. Intinya jangan pernah gengsi lah. Perusahaan kecil apapun itu tidak harus rokok. Banyak bisnis-bisnis. Intinya pemuda-pemuda sekarang itu seperti saya itu jangan gengsi lah. Belajar yang benar, tekuni hal-hal positif. Itu aja sih. Jangan harus nekat sih sebenarnya. Oh, berarti bahas tentang tembakau ya, Pak. Berarti dari sebelum-sebelumnya Bapak itu sendiri pasti pernah ada pendekatan dengan masyarakat yang khususnya yang menanam tembakau gitu kan. Iya. Sebenarnya harus gitu ya, Pak. Iya, kita harus tetap saling berkolaborasi dan saling berinteraksi Ya, petani karena apabila petani khususnya petani Madura kualitasnya jelek, otomatis susah juga nanti saya cari bahan-bahannya untuk perusahaan kami ini. ya emang itu dari fungsi dari salah satu pembisnis emang gitu, Pak. Yang jual enak dan yang beli Iya. itu juga enak, gitu Iya, kan, sama-sama enak. intinya sama-sama menguntungkan lah. Iya, sama-sama Iya. menguntungkan, Bapak. Nah, ya cuman itu, Bapak, yang cuman saya dan saya pribadi cuman menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak selaku admin dari PT di sini. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak karena Bapak juga serta ikut andil dalam salah satu tugas kami gitu kan. Ya kurang lebihnya terima kasih ya Bapak. Siap, sama-sama.